saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, hak. Oke, langsung saja kita mulai. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada di dunia, bahkan sebelum lahir. Contoh dari hak. Hak mengumumkan pendapat, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan hak untuk mendapat pendidikan yang layak, dan masih banyak lagi contoh hak yang lain. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati peraturan lalu lintas, kewajiban menaati undang-undang, dan kewajiban lainnya yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Oh iya, satu lagi catatan penting. Untuk mendapatkan hak, kita harus terlebih dahulu melakukan kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara beserta warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tepatnya pada pasal pertama yang menyatakan bahwa hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan hak negara terlebih dahulu. Nomor 1, negara berhak untuk dipatuhi serta ditaati dalam bentuk aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai hukum yang berlaku. Lalu yang nomor 2, negara berhak dibela oleh warga negara dalam keadaan apapun dengan menyatakan diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, orang tersebut bersedia untuk membela dan mempertahankan keamanan negara dalam keadaan apapun. Lalu yang nomor 3, negara menguasai bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dan digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan rakyat negara tersebut. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kewajiban negara. Jadi yang pertama, kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Negara dituntut untuk bisa menyejahterakan semua rakyatnya agar tidak ada yang hidup dalam kesusahan. Lalu yang kedua, kewajiban untuk menjamin terselenggaranya keadilan dalam hukum dan pemerintahan. Negara wajib melakukan ini dikarenakan agar tidak ada pilih kasih terhadap pelanggar-pelanggar hukum. Lalu yang ketiga, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, menjamin kebebasan beragama, memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Lalu ada menjamin terselenggaranya pendidikan nasional dan kesehatan bagi rakyatnya. Lalu ada menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Yang keenam, ada menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat bagi rakyatnya. Dan yang terakhir, negara wajib mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, untuk haknya itu yang pertama tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua itu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, yang ketiga itu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keempat itu hak atas kelangsungan hidup. Nah, setiap anak ini dia berhak untuk memperoleh kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang. Yang kelima itu dia hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam itu dia hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Berikutnya adalah kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum kita menuntut hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia terlebih dahulu. Dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua adalah warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Berikutnya yang keempat adalah warga negara Indonesia wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya yang terakhir nomor 5, warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia. Hal-hal yang menonjol dari undang-undang tersebut adalah 1. Sifat non-diskriminatif, yaitu di mana ketentuan kewarganegaraan Indonesia tidak diatur berdasarkan ras, keturunan, suku, agama, dan lain-lain, namun berdasarkan hukum. Yang kedua, memberi kesempatan kewarganegaraan terbatas bagi 1. Anak warga negara Indonesia yang memiliki darah campuran. 2. Anak warga negara Indonesia yang berusia di bawah 5 tahun yang diasuh oleh warga negara asing berdasarkan hukum peradilan. Nomor 3. Anak warga negara Indonesia yang lahir pada negara yang menganut asas ius soli. Nomor 4. Anak warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan tidak sah dan dianggap oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Lalu nomor 2. Memberi kesempatan kewarganegaraan bagi anak-anak warga negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah. Nomor 4. Persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki yang ingin mendapatkan kewarganegaraan. Nomor 5. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri tidak berlaku bagi istri atau suaminya, yaitu di mana apabila suami kehilangan kewarganegaraan, maka sang istri tidak kehilangan kewarganegaraan. Yang keenam, apabila orang tua kehilangan kewarganegaraan, anak tidak kehilangan kewarganegaraan, yaitu apabila salah satu atau kedua orang tua dari anak itu kehilangan kewarganegaraan, maka anak tidak akan kehilangan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut 4 asas tentang kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut 4 asas, yaitu asas ius sanguinis, di mana menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan bukan berasal dari negara tempat ia dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli, di mana menentukan kewarganegaraan berasal dari tempat ia dilahirkan dan menganut undang-undang yang berada dalam negara tersebut. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas di sini menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda. Asas ini berlaku bagi anak-anak yang berada pada undang-undang yang tercantum di dalamnya. Cara memperoleh kewarganegaraan terbagi menjadi 2 cara, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli sendiri adalah negara yang menerapkan asas di mana orang yang lahir di negara tersebut berhak untuk menjadi warga negara tersebut. Tetapi semua itu harus tetap berdasarkan hukum lex soli. Berbeda dengan ius sanguinis. Ius sanguinis, ketika seseorang lahir di negara tersebut dan menjadi warga negara dan orang tuanya adalah warga negara lain, tetap akan mengikuti orang tuanya. Contohnya seperti ius soli pada kasus yaitu negara-negara di Amerika, benua Amerika seperti Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Chile, Peru, dan lainnya. Sementara ius sanguinis adalah negara Eropa dan Asia, Cina, Jepang, Jerman, Belanda, Turki, dan lainnya. Indonesia sendiri tetap menganut sistem ius sanguinis. Jadi ketika ada orang, misalkan Amerika lahir di negara Indonesia, dia akan tetap menjadi warga negara Amerika, bukan menjadi warga Indonesia. Sedangkan ketika orang Indonesia melahirkan di negara Amerika, ia bisa menjadi warga negara Amerika karena ia lahir di Amerika.
Kesimpulan dan penutup pada materi ini adalah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terikat. Seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan hak, kita harus dan wajib melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Hak dan kewajiban negara dan warga negara, dua hal itulah yang harus saling terpenuhi dalam suatu negara. Apabila hak dan kewajiban negara dan warga negara sudah terpenuhi, akan timbul keharmonisan, kerukunan, dan stabilitas dalam suatu negara. Tidak hanya hal itu saja, jika hak dan kewajiban negara dan warga negara telah terpenuhi, akan timbul manfaat-manfaat yang lainnya, seperti 1. Hukum akan menjadi lebih adil. 2. Hidup masyarakat atau warga negara akan lebih terjamin. 3. Tindak kriminal akan semakin merendah atau mengecil. Untuk permasalahan kewarganegaraan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana dalam undang-undang tersebut Indonesia menggunakan 4 asas dalam penentuan kewarganegaraannya. Yang pertama adalah asas sanguinis, yang kedua adalah asas ius soli, yang ketiga adalah asas tunggal, dan keempat adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus mampu dan mau menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu dengan rasa semangat, penuh tanggung jawab, agar hak kita juga terpenuhi. Dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dengan menaati peraturan, undang-undang dasar, dan semua peraturan yang ada di negara ini, kita dapat membantu pemerintah Indonesia dan negara Indonesia ini juga jadi lebih maju lagi. Kita juga mempermudah pemerintah dan negara Indonesia menjalankan kewajiban dan dapat memenuhi haknya. Sekali lagi, marilah kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih.